Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama Rida Ringgi Diana dengan NIM 203111297, yang kedua Muhammad Syafi Najib dengan NIM 203111299, yang ketiga Aditya Krismansyah dengan NIM 203111301, dan yang terakhir Siti Nur Khotimah dengan NIM 203111303 akan mempresentasikan mata kuliah Tafsir Tarbawi yang berjudul Tanggung Jawab Pendidikan. Yang pertama dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, suami atau ayah dalam keluarga memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik semua anggota keluarganya. Hal itu pun tercantum dalam Al-Quran. Ayat At-Tahrim, surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat di atas dipahami sebagai bentuk perintah kepada suami untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Pengaplikasian ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjaga diri sendiri dengan menjalankan ketaatan atas aturan agama, dan menjaga keluarga dengan memerintah mereka untuk membiasakan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka diselamatkan dari api neraka. Sebagaimana keterangan dalam tafsir Al-Qurtubi yang menyampaikan pendapat Ibnu Abbas dalam memahami ayat di atas, yang artinya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Talhah dari Ibnu Abbas bahwa maksud ayat tersebut adalah jagalah diri kalian dan perintahlah keluarga kalian untuk berzikir dan berdoa sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka dari api neraka berkat perintah kalian. Dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahwa dari ayat di atas adalah bentuk kewajiban memerintahkan keluarga untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan melarang mereka melakukan perbuatan tercela atau kemungkaran sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam api neraka. Ibnu Katsir berpendapat yang artinya perintahlah mereka menjalankan kebaikan serta
larang mereka melakukan kemungkaran, serta jangan tinggalkan mereka yang akhirnya api neraka memakan mereka di hari kiamat. Yang selanjutnya, tanggung jawab pendidikan terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak usia dini menurut Quran Surat An-Nisa ayat 9 adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang tua akan merasa khawatir jika anaknya dalam keadaan lemah, sehingga orang tua harus berusaha mewujudkan generasi yang berkualitas dengan memperhatikan pendidikan jasmani dan rohaninya. Generasi yang berkualitas berarti generasi yang memiliki mutu yang baik. Setiap orang tua wajib berupaya mewujudkan generasi berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Allah mengharuskan setiap umat manusia agar jangan menghasilkan keturunan yang lemah, tidak memiliki daya saing dalam kehidupan. Dan yang kedua, tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak usia dini membekali anak dengan akidah. Ada dua hal pokok akidah yang harus diajarkan kepada anak-anak, yaitu pertama, tauhid rububiyah. Tauhid dalam konteks ini lebih mengarah pada mengenalkan pemahaman bahwa Allah yang menciptakan semua makhluk dan Allah juga sebagai tempat bergantung, memohon pertolongan. Kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid dalam konteks ini adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang wajib disembah. Kedua pokok tauhid ini harus diajarkan bersamaan agar anak sejak dini telah memiliki pemahaman dan dapat mengerti tanggung jawab dan kewajiban dari tauhid tersebut, sehingga sangat urgen menanamkan tauhid pada anak sejak dini. Dan yang ketiga, tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak usia dini, yaitu dengan akhlak yang baik. Menerapkan pendidikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari sangat penting, terutama bagi orang tua sebagai pendidik. Sebab perbuatan dan perkataan yang dapat dilihat dan didengar akan ditiru oleh anak dan akan mempengaruhi pembentukan dan pembinaan akhlak mereka. Dalam kehidupan keluarga, berkata benar berarti berkata jujur, apa adanya, jauh dari kebohongan, sehingga orang yang jujur akan mudah dipercaya. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulutnya selalu mengandung kebenaran. Berkata benar akan memberi dampak efek psikologis yang positif terhadap jiwa seseorang. Orang yang selalu berkata benar adalah orang yang sehat jiwanya, perasaannya tenang, senang, bahagia, jauh dari resah dan gelisah, sebab ia tidak pernah mendolimi orang lain dengan kedustaan. Taubah ayat 122. Surat dalam Al-Quran mengajarkan banyak hal, yaitu salah satunya mengenai pendidikan. Setiap potongan ayat adalah pembelajaran yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi umat muslim. Sebagaimana terkandung dalam surat At-Taubah ayat 122, surat ini memiliki arti pengampunan. Walaupun memiliki arti pengampunan, pada surat ini terdapat potongan ayat yang mengajarkan tentang pentingnya sebuah pendidikan. Tepatnya di ayat 122. Berikut kandungan surat At-Taubah ayat 122.
Wa ma kannal mu'minuna liyawfiru kafah falaula nafarra min kulli fiqatin minhum da'ifatul liyawtafattahum fir dini waliyudiru qaumahum idarah zaun ilaihim la'allahum yahdarun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Mengutip Quran Kemenak kandungan surat At-Taubah ayat 122 ini menjelaskan bahwa tidak semua orang mukminin harus berangkat ke medan perang apabila peperangan itu hanya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Tapi ada pembagian tugas dalam masyarakat di mana sebagian lagi harus menuntut ilmu dan mendalam agama Islam. Tujuannya agar ilmu agama dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang efektif sehingga kecerdasan umat Islam bisa ditingkatkan. Namun apabila umat Islam menghadapi peperangan yang memerlukan tenaga manusia yang banyak, seluruh umat harus dikerahkan untuk menghadapi musuh. Tetapi bila peperangan sudah selesai, maka masing-masing harus kembali kepada tugasnya semula. Surah Asy-Syu'ara ayat 214-216. Redaksi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in 'asawka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Artinya, ayat 214. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ayat 215. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Ayat 216. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Analisa kandungan ayat. Yang pertama, ayat ini mengajarkan kepada Rasulullah SAW dan umatnya agar tidak mengenal pilih kasih atau memberi kemudahan kepada keluarga dalam hal pemberian peringatan. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabina ayat 214, Rasulullah SAW memulai dakwahnya kepada keluarga serumahnya, kemudian keluarga terdekat. Mereka adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Lalu Nabi SAW memberikan peringatan kepada mereka secara terang-terangan. Hal ini menyinggung perasaan kaum muslimin atau mereka merasa terabaikan, sehingga Allah SWT menurunkan ayat selanjutnya, yakni ayat 215 sebagai perintah untuk juga memperhatikan kaum muslimin lainnya. Yang kedua, dakwah pertama setelah diangkatnya Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul dipusatkan pada lingkungan keluarga. Islam memandang bahwa keluarga mempunyai peran sentral membina generasi. Bila keluarga itu baik, maka generasi yang dihasilkan juga akan ikut baik pula. Begitu pula sebaliknya. Keluarga-keluarga ini akan memperbanyak kuantitas dan kualitas generasi yang soleh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.